Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih walata umurina wa umura sya'bina wa baladina ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wal muslimin al madhlumina fi kulli makan fi Filistin wa fi ghairiha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah senantiasa menjaga derap langkah kita dan memberkahi majelis kita. Dan sebuah kebahagiaan bisa bersua dengan hadirin lagi di sore hari ini. Dan ini adalah taufik hidayah dan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kita bisa mensyukuri nikmat Allah yang sangat besar tersebut, karena mensyukuri nikmat adalah hal yang sangat sulit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Allah berfirman, sangat sedikit dari hamba-hambaku itu yang pandai bersyukur. Jadi sedikit dari hamba-hamba Allah itu yang pandai bersyukur, dalam surat Saba ayat 13. Dan semakin besar kenikmatan, semakin susah untuk disyukuri, gitu loh. Semakin susah untuk disyukuri. Pernah punya duit di dompet zaman dulu nih ya, sekarang udah pakai kartu semua. Pernah punya duit di dompet tinggal 5.000 nggak? Sering. Sering. Begitu ada orang yang ngasih 2.000 sehingga uang kita jadi, perasaan kita gimana? Senang banget. Senang banget. Dan tapi sebaliknya, kalau di dompet kita ada 10 miliar, Anda taruh kantong mana tuh? Kantong kanan, kantong kiri. Terus ada orang kasih 5.000, kira-kira gampang nggak bersyukur? Perasaan antum gimana? Biasa aja. Bahkan menit banget sih tuh orang, mendit gitu. Pelit banget. Masa ngasih 5.000? 5.000 dapat apa sekarang? Gitu. Jadi ketika nikmat itu dibuka sama Allah, semakin susah untuk bersyukur. Dan semakin nikmat itu sedikit, justru semakin mudah bersyukur. Nah, ini. Dan itulah salah satu kemaha bijaksana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kompetisinya itu fair play, jamaah. Gitu lah. Jadi yang punya duit sedikit nggak bisa mengatakan enak banget sih temen gue tuh fulusnya banyak. Oh enggak, susah dia. Susah apa? Bersyukur, gitu loh. Nah, kalau hadirin boleh milih yang mana? Nah, nggak berat kan? Itu tadi. Makanya kita ini harus berusaha sekuat tenaga, lalu qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Karena hidup itu dua sisi, hadirin. Hidup itu selalu dua sisi. Gak ada yang enak semua, tuh gak ada. Makanya marilah kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat ilmu, nikmat akses, nikmat kajian tuh besar sekali, hadirin. Sangat besar. Dan itu nggak bisa bandingkan dengan nikmat harta. Tapi itu tadi,
bersyukur ketika kita tinggal di kota yang banyak kajian dengan tinggal di kota yang nggak ada kajian, itu beda. Itulah, beda banget. Ada orang-orang jamaah itu untuk kajian harus keluar negeri, bukan keluar kota lagi. Keluar kota udah banyak lah, harus keluar negeri untuk bisa ikut kajian. Kalau nggak bisa dapat kajian. Dan itu begitu dapat, itu mau nangis gitu, senang banget. Gitu. Siapa yang sekarang mau nangis? Enggak kan? Karena kita hidup di kota yang banyak kajian, tinggal milih, gitu lah. Mau di kilometer berapa dari rumah kita? Masjid komplek ada kajian nggak? Ada. Komplek sebelah ada juga, gitu. Nanti beda kelurahan ada, gitu. Beda kecamatan Kota Madia ada lagi. Nah itu tuh harus kita renungkan, nggak mudah bersyukur seperti itu, nggak mudah bersyukur demikian. Makanya marilah kita, artinya ketika kita membuka majelis kita dengan kalimat yang marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kalimat itu hambar, jangan sampai kalimat itu hanya formalitas opening dalam sebuah public speaking. Enggak, itu harus kita renungkan, dan keberkahan ilmu kita itu tergantung bagaimana kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu poin. Ada banyak orang-orang kayak gitu. Kemarin saya baru ketemu orang yang untuk kajian harus keluar negeri. Nah itu baru kemarin ketemu salah satu dari mereka. Gitu lah jemaah. Jadi ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Dan itu tuh seneng banget, nggak ada yang capek gua nih, berat amat sih hidup, lo enak, nggak, seneng aja itu. Bisa duduk di kajian, bisa mendengar firman-firman Allah, hadits-hadits Nabi SAW. Itu mahalnya itu tadi, itu luar biasa. Kalau hadirin haji ya, semoga Allah mudahkan hadirin haji. Lalu perjalanan dari Arafah ke Musdalifah, Musdalifah ke Mina, itu dapat botol air, dapat air segini itu bahagia hadirin. Senangnya kita. Segini, bukan botol full ya, segini. Dan kalau satu botol tuh sebagian tuh bagi-bagi, bisa 5 orang. Apa segitu senang kita tuh. Kenapa? Ya kondisi demikian. Gitu lah. Tapi kalau kajian di Jakarta, bagaimana? Cuma air putih nih. Gitu. Cuma air putih. Nggak ada warna-warnanya dikit-dikit. Gitu. Jadi ya gitu, karena di Jakarta atau di Indonesia yang nikmat air itu tuh luar biasa. Ada di negara untuk dapat satu botol tusuk-tusukan jemaah, nyawa yang dipertaruhkan untuk bisa dapat air karena susah air. Itulah jemaah sekalian yang perlu kita renungkan. Jadi nggak mungkin secara materi kita dikasih banyak kemudahan sama Allah, tapi justru secara maknawi di situ ujiannya. Nah itu. Sebaliknya, bisa juga secara materi kita lagi susah, tapi secara maknawi di situ kemudahannya. Nah, ngerti nggak nih jamaah? Udah makan belum? Tuh, paham nggak nih jamaah sekalian? Itu tadi, ya sama. Tadi yang kita bilang, ketika duit lagi nggak ada, dapat sebungkus nasi, secara fitrah, secara otomatis kita gampang bersyukur, maknawi, gampang bersyukur. Tapi kalau
kulkas lagi penuh, wah, itulah. Dapat kiriman nasi bungkus, nasi box dari tetangga, dapat lagi, ini aja belum dihabisin, gitu. Sampai ngomong alhamdulillah tuh lupa, nyeletukannya, nasi box lagi, yang ini belum dihabisin, gitu. Jadi jamaah yang Allah muliakan, marilah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin. Karena disitulah keberkahan dari ilmu dan kehidupan seseorang. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, pemerintah kita, rakyat kita, dan bangsa ini secara umum. Semoga Allah senantiasa menolong kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzolimi dimanapun berada di Palestina dan bermacam tempat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita akan melanjutkan materi kita tentang kesabaran, dan ini penting banget. Kenapa demikian? Sebagaimana kata para ulama, agama itu secara global bisa diklasifikasikan menjadi dua amalan besar. Yang pertama bersabar, yang kedua bersyukur. Bukan berarti yang lain nggak ada, tapi setiap kita melakukan ibadah pasti ada unsur ini, pasti. Cuman kita ngeh atau nggak ngeh, kita sabar, kok kita sabar, kita sadar atau kita nggak sadar. Makanya sampai ulama mengatakan bahwa agama itu nisfan gitu. Kalau dibelah tuh jadi dua sisi, sisi kesabaran dan sisi bersyukur. Jadi kalau orang yang nggak bersabar dalam hidupnya pasti berantakan, pasti sial, udah pasti hancur-hancuran. Agama dua sisi aja. Makanya kan keutamaan bersabar itu banyak. Makanya, dan bersabar adalah sifat yang harus dimiliki oleh muslim secara umum dan penuntut ilmu secara khusus. Nah, kita lanjutkan materi kita. Kita sedang membahas bahwa sabar itu terbagi menjadi tiga jenis ya, tiga konteks. Nah, itu. Yang pertama apa dia? Sabar dalam ketaatan. Bentar, kasih beliau. Terus yang kedua, dalam mengerjakan maksiat. Kok dalam mengerjakan maksiat? Apa nih? Meninggalkan maksiat, ya, betul-betul. Dapat kasih. Yang ketiga apa? Paling belakang dan tanpa mic jawabnya. Nggak ada. Nah, paling belakang ada. Yang belakang. Ya, antum. Ya udah, antum udah paling belakang. Kenapa nengok lagi? Itu penyakit orang Indonesia tuh gitu. Dari sekolah kita begitu. Kamu gitu. Jelas-jelas kamu gitu loh. Astagfirullah. Sampai teman saya yang selalu duduk di belakang, dia tuh selalu duduk di belakang dia tembok. Ya silakan kamu. Tengok lagi ke belakang. Itu jelas sadar setiap hari dia duduk paling belakang. Depan tembok masih nengok juga. Itu emang nggak tahu, kita punya sifat begitu ya orang-orang kita nih. Mana tadi udah pulang? Oh ya. Oke, coba sabar apa yang ketiga? Enggak, yang gimana biar saya dengar? Nggak pakai mic. Itu sabar akan musibah. Jadi sabar ketika tertimpa musibah. Ya, jemaah yang Allah muliakan.
Nah, dari 3 jenis sabar tersebut, yang paling mudah yang mana? Hah? Yang paling mudah yang mana? Ini kita lagi bicara semuanya susah. Nah, dari yang paling susah ini ada yang paling mudah dari yang tersusah. Ah, itu. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Hah? Sabar dalam menjalankan ketaatan. Pakai mic. Oh. Bismillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Paling mudah. Kenapa? Karena fitrahnya manusia itu dibuat Allah agak cenderung bisa mengerjakan kebaikan. Kenapa diketawain? Coba. Yang lain setuju? Emang gampang? Yang ada yang pakai pada jawaban yang lain? Saya belum menghukumi ya. Karena kalau saya hukumi udah opsinya tinggal 2 gitu kan. Bisa jadi beliau benar. Saya mau tanya, ada pandangan yang lain nggak? Ya apa? Mana yang apa? Kedua. Tadi antum udah, yang lain dulu. Cek. Yang mana sih? Mohon izin Ustaz. Ya. Iya. Yang paling mudah adalah sabar dalam menghadapi musibah. Ya, karena Benar tuh. Antum udah nikah belum? Belum. Udah pernah nikah? Pernah baca buku dari karya Ibnu Qayyim. Saya nggak nanya pernah baca buku. Belum Pernah nikah. Belum nikah Ustaz. Hah? Belum nikah Ustaz. Belum nikah. Ya, udah saja. Ya udah. Ya udah, kenapa? Boleh. Kenapa? Pernah baca buku Ustaz karya Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya sabar paling mudah adalah sabar menghadapi ujian atau cobaan. Wallahu alam, saya lupa Ustaz tentang alasannya kenapa. Hanya ingatnya itu saja Ustaz, tentang bahwasanya sabar yang paling mudah adalah sabar ketika menghadapi cobaan, karena kita merasakan ujian cobaan itu, misalnya ketika dia datang kita langsung mungkin merasa kita ditegur sama Allah. Tapi kalau tentang menjalankan ketaatan atau banyak mungkin orang yang kalau diuji nggak sadar juga, malah marah-marah sama Allah SWT. baik Ustaz, tapi di balik itu apaan Ustaz? Ya udah, syukran. Ada pandangan lain? Ada. Bismillah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan Ustaz. Iya, ya opsinya cuma itu doang. Iya. Ada opsi lain. Ya udah, kenapa? Karena ya cukup diam aja Ustaz. Apa? Cukup diam, tutup mata, tutup telinga. Benar. Insya Allah Ustaz. Yakin? Insya Allah Ustaz. Diam. Antum pernah digoda sama wanita yang sangat cantik, ijma cantiknya? Masya Allah. Ada istri Ana Ustaz di belakang. Hah? Berarti bukan sabar, tuh terpaksa. Sabar. Terima kasih. Kasih tiga-tiganya. Karena kata sebagian ulama seperti tadi Syekhul Islam dan lain, dan Ibnu Qayyim, sabar yang paling mudah dari yang susah-susah itu adalah sabar menghadapi musibah, bukan sabar menjalankan perintah, dan bukan sabar
menolak hal yang haram. Dan sekali lagi, jangan cepat-cepat tidak setuju, karena memang kita sedang membandingkan 3 hal yang sangat susah dalam hidup. Tapi yang namanya susah bertingkat-tingkat. Nah, apa penyebabnya? Menarik angle yang disampaikan oleh para ulama kita. Kata mereka bahwa adapun sabar menjalankan perintah dan sabar menjauhi larangan, sabrun ala ma yata'allaqu bil kasb wa sabrun ala ma la kasba lil abdi fih. Jadi kalau menjalankan perintah atau meninggalkan larangan itu dalam 2 hal tersebut kita tuh ada pilihan dan ada usaha gitu loh. Gitu loh. Adapun sabar yang berkaitan dengan musibah, kita nggak punya pilihan gitu loh. Kecuali harus sabar, nggak ada pilihan. Tapi sholat, hadirin punya pilihan, mau sholat zuhur atau nggak sholat zuhur. Puasa, hadirin punya pilihan, mau puasa hari pertama Ramadan ini atau kita mau nggak puasa terus bohong gitu loh. Jujur, hadirin punya pilihan, mau jujur dengan segala konsekuensinya atau bohong gitu loh. Zina, hadirin punya pilihan, mengatakan tidak atau mengikuti atau bahkan berusaha untuk itu. Nah, sesuatu yang ada pilihan di sana itu jauh lebih susah daripada yang nggak punya pilihan, karena udah gak ada pilihan lain, emang harus dijalani dengan sabar. Ada orang ditabrak, akhirnya kakinya patah, dia gak punya pilihan lagi ketika kondisi itu terjadi kecuali bersabar gitu. Tapi ketika masuk waktu zuhur atau masuk waktu asar, Anda punya pilihan, bahkan pilihannya cukup banyak. Yang pertama, mau sholat di awal waktu atau di tengah atau di akhir. Yang kedua, oke, aku mau sholat di awal waktu. Pertanyaan berikutnya, pilihannya mau di masjid kalau bagi laki-laki atau mau di rumah aja. Jadi ada banyak pilihan, dan itu jauh lebih susah dalam kehidupan manusia, jauh lebih susah. Benar nggak hadirin? Pokoknya ketika ada unsur pilihan itu melahirkan kesukaran baru. Kesukaran baru. Gitulah. Pernah jalan sama istri hadirin, sama pasangan? Istri sendiri ya, bukan istri orang. Jangan. Jalan sama istri berdua gitu. Lalu masuk jam makan, waktu makan, perut udah berteriak, ribet nggak? Saya nggak jawab ya. Biasa antum sebagai seorang suami yang punya sisi tanggung jawab kan nanya, oke, kamu mau makan apa? Gitu loh. Jawabannya apa? Terserah. Ini istrinya sama, kok bisa sama? Kok dari ujung sana sampai ujung sini sama aja, terserah. Terserah. Nah, begitu hadirin dapat jawaban terserah, ribet nggak? Masalah tuh jadi lebih lancar atau jadi lebih kompleks? Kompleks. Padahal kan harusnya terserah. Oke, mutusin. Enggak, gitu. Begitu jawabannya terserah, itu panjang terusan, gitu loh. Panjang. Gitu loh.
jadi lebih ribet. Dan yang sebelumnya nggak ribet jadi ribet. Gitu. Kan begitu. Oh terserah, ya udah. Kita makan Padang aja. Santan beb. Repot tuh santan. Oke. Santan, gitu lah. Akhirnya panjang. Oke, nasi goreng. Sekarang kan udah jam 10 malam. Itu bukan lagi waktu carbo loading. Kalau bahasa antum kan gitu sekarang. Jadi ketika dikasih pilihan tuh ribetnya minta ampun jadi itu jamaah. Jadi hadirin Allah muliakan, pilihan tuh susah. Makanya kenapa kehidupan dunia itu ribet dan susah, salah satu unsur yang nggak bisa dipisahkan dengan kehidupan dunia adalah kita harus memilih banyak hal. Itu ribet. Makanya nggak ada opsi kecuali kalau kita ini agak loncat sedikit ya. Masalah pilihan kan, makanya kita dari Nabi SAW adalah untuk sholat istikharah. Karena pilihan itu susah ya minta ampun. Nah balik lagi tentang kesabaran, menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu ada unsur memilih. Dan itu membuat dua bentuk kesabaran ini menjadi sangat sulit. Gitu, sangat susah. Padahal proses menahan aja udah susah. Ditambah lagi unsur yang berikutnya, Anda harus memilih. Susah. Memilih itu susah. Benar nggak hadirin? Iya. Kalau di Jakarta wanita yang belum nikah tinggal satu, kira-kira antum cepat nikah nggak? Cepat, nggak ada pilihan. Tapi kalau begitu nikahnya cocok deh gitu loh. Fisiknya masya Allah, hafalannya 15 juz. Hafal Sahih Bukhari, insya Allah dia. Udah nih, besok malam mau lamaran, paginya dapat info. Lo udah lamaran belum? Belum. Mendingan lo pertimbangkan lagi. Ada wanita mau maju sama lo. Hafalannya 14,5 juz. Tapi dia hafal Sahih Bukhari dan setengah Sahih Muslim. Wah, kira-kira nanti malam jadi ngelamar nggak? Bingung kita nih, gitu. Padahal awalnya udah yakin, kenapa? Ya udah nggak ada opsi. Ini yang terbaik. Tapi begitu dikasih pilihan baru, pening jamaah, susah tuh. Makanya kan yang bikin kita lama membeli sesuatu di mall apa? Ngeliat dulu, itu bikin lama. Coba kalau langsung ospeknya langsung masuk tutup mata atau godul basor, terus kasih makan puja, masuk ke butiknya nggak langsung kasih gambar beli ini, saya pulang langsung, insya Allah 10 menit gitu lah. Iya benar. Yang membuat ibu-ibu atau para akhwat di belakang lama keluar dari kamar ketika mau kondangan apa? Ada banyak baju di lemari beli mereka. Coba kalau antum beli cuma satu baju, cepet keluarnya tuh pas kondangan. Ini kan yang jadi masalah bagaimana memilih gamis yang hitam dengan biru dongker, itu masalahnya. Itu kalau cuma 2, belum lagi kalau kemarin baru dapat yang merah marun. Itu panjang kali lebar, itu bisa 30 menit, 40 menit sendiri gitu lah. Dan semakin complicated, semakin rumit ketika kita dilibatkan dalam proses pemilihan. Itu astagfirullahaladzim, capek kita itu loh. Jadi menurut kamu aku cocoknya pakai apa beb? Hitam atau biru dongker? Hitam. Jadi menurut kamu aku nggak cocok apa nggak cantik pakai biru dongker? Cantik sih. Oke, biru dongker. Bukannya hitam lebih elegan ya? Itu kan repot zaman sekarang. Gitu lah. Itu repot.
Jadi itu masalahnya. Akhirnya setengah jam keluar hijau bajunya hadirin. Baru ketemu tuh yang hijau. Subhanallah. Kenapa? Kenapa jadi rumit, sulit, dan begitu sampai ke lokasi, wah, kambing guling udah habis, gitu loh. Dimsum udah habis, gitu loh. Nasi udah habis, gitu loh. Nasi goreng, sisanya tinggal nasi putih, gitu loh. Sama brokoli, sama wortel, gitu loh. Padahal lama nungguin beliau. Nah, kenapa jadi ribet? Karena ada pilihan. Semua yang ada pilihan tuh ribet, jamaah beneran deh. Gitulah hadirin. Makanya ada hikmahnya juga kalau dalam beberapa hal besar tuh kita tuh nggak punya pilihan. Jadi lebih plong, lebih enak. Begitu ada pilihan susah. Susah. Bener gak sih hadirin? Gitu. Itu poin. Lama lagi, panjang lagi. Nah, dalam mengerjakan perintah lagi-lagi dan dalam menjauhi larangan ada pilihan. Anda harus milih dan itu susah. Susah. Jadi makanya ya jamaah, itulah sebabnya kenapa kita tuh nggak akan bisa berhasil kecuali dengan taufik Allah. Kita harus yakin. Karena variabel keberhasilan tuh terlalu banyak. Dan hidup tuh terlalu pelik untuk kita selesaikan dengan logika kita, dengan diri kita sendiri. Dan Allah berfirman tentang diri kita, wa khuliqal insanu dha'ifa, dalam surat An-Nisa 28. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Bahkan kita baru dikasih pilihan aja ribet akhirnya. Baru dikasih pilihan, itu aja udah ribet. Makan waktu, buang-buang tenaga, gitu. Habisin paket, browsing sana, browsing sini, gara-gara apa? Ada pilihan kedua. Dan seringkali pada akhirnya kita akan milih pilihan pertama tadi, tapi kan dengan masuknya kandidat kedua atau masuknya opsi kedua, itu udah ngabisin waktu. Itu sudah mendistract, udah memecah fokus dan memecah konsentrasi. Itu udah membuat kita membuang energi gitu. Susah memang. Kalau udah bicara pilihan tuh susah. Itulah hadirin sekalian. Makanya jamaah Allah muliakan, dalam perintah dan larangan ada unsur pilihan. Anda mau ngerjain nggak nih gitu loh. Kalau ngerjain kapan? Gitu. Nah, itu yang membuat kondisi jadi pelik. Jelas nih jamaah. Oke. Kalau jamaah sudah ngerti substansinya, mari kita masuk ke keterangan para ulama kita. Wasami itu Syekhul Islam qaddasallahu ruhahu, dan Ibnu Qayyim menyampaikan, dan saya mendengar guru saya Syekhul Islam mengatakan, karena sabru Yusuf an mutawa'ati imra'atil aziz an sya'niha akmala min sabrihi ala ilqa'i ikhwatihi lahu fil jub wa bai'ihi wa tafriqihim bainahu wa baina abih fa inna hadhihi umurun jarat alaihi bighairi ikhtiyarih la kasbalahu fiha laysa lil 'abdi fiha hilatun ghairu sabr. Jelas nggak nih jamaah? Perlu diterjemahkan? Oke. Saya nggak ada pilihan, jadi lebih mudah insyaallah. Kata Syekhul Islam bahwa beliau kasih contoh yang sangat menarik, mudah, karena cerita ini cerita yang familiar di tengah-tengah kita, tentang kisah Nabi Yusuf. Kita sepakat bahwa Nabi Yusuf berhasil menghadapi banyak ujian dengan kesabaran. Tapi sadarkah kita kesabaran Nabi Yusuf itu lebih dari satu varian. Contohnya, ketika Nabi Yusuf sabar dalam menghadapi istri Al-Aziz. Nah, ini sabar dalam konteks apa? Meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Kata Syekhul Islam, sabarnya Nabi Yusuf ketika menghadapi istri Al-Aziz
akmal, lebih sempurna, lebih baik, lebih tinggi kedudukannya min sabrihi ala ilqa'i ikhwatihi lahu fil jub, lebih tinggi, lebih sempurna dibanding kesabaran Nabi Yusuf dalam kasus yang lain, yaitu ketika mayoritas saudara beliau atau semua kakak-kakak seayah beliau membuang beliau ke sumur, lalu menjual beliau dan memisahkan beliau dengan Nabi Yakub. Itu. Jadi lebih berat daripada sabar ketika dikhianati. Dikhianati lah saudara sendiri, dibuang sama saudara sendiri, itu kan pengkhianatan. Benar nggak hadirin? Iya. Dikhianati, dibuang, lalu dijual, Allahu Akbar, dijual dan dipisahkan dengan Nabi Yakub. Fa inna hadhihi umurun jarat alaihi bighairi ikhtiyarih. Karena kenapa? Padahal kan pengkhianatan. Disingkirkan, dibuang ke sumur. Ada yang pernah dibuang ke sumur nggak? Sama temen gitu, dicumplungin ke sumur gitu loh. Wah, itu mungkin sampai sekarang susah maafin ya orang gitu loh. Ini bukan hanya dibuang ke sumur, tapi dijual, dipisahkan. Kalau dulu kan teman kita bercanda-bercanda doang, itu aja dendamnya sampai hari ini bisa jadi. Ilaman rahimah rabbuh, kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa lebih mudah dibanding ketika menghadapi istri Al-Aziz? Apakah karena istri Al-Aziz lebih serem? Enggak. Istri Al-Aziz itu enggak serem, tapi cantik hadirin, bukan serem. Karena balik lagi, ketika dibuang, ketika dilemparkan ke sumur, ketika dijual, ketika dipisahkan dengan Nabi Yakub, seluruh hal-hal di atas berlangsung tanpa ada pilihan bagi Nabi Yusuf. Lakas balahu fiha. Beliau dalam kondisi lemah dan beliau nggak punya pilihan, nggak punya kesempatan untuk, atau nggak punya kemampuan untuk melawan dan seterusnya. Maka opsi satu-satunya adalah apa? Sabar. Laisa lil abdi fiha hilatun ghairu sabar. Nggak ada opsi lain kecuali sabar. Wa amma sabruhu anil ma'siyah, adapun ketika beliau sabar menghadapi istri Al-Aziz, fa sabru ikhtiyar wa ridha wa muharabatin lin nafas, itu beda lagi. Itu sabar yang luar biasa karena beliau punya pilihan antara menolak atau menerima. Gitu. Dan untuk demikian Anda harus perang dengan nafsu Anda sendiri, menolak wanita secantik itu dengan semua faktor dan semua akses. Itu harus perang melawan diri sendiri untuk mengatakan tidak. Dan setiap detik ada opsi sebaliknya. Setiap detik kita bisa meralat. Boleh deh, kan gitu. Jadi sedangkan kalau dibuang nggak ada opsi itu, ya udah jalanin aja. Wala siyama mal asbabil lati taqwa ma'aha da'awi al-mu'aqa. Apalagi faktor-faktor pendorong ketika menghadapi istri Al-Aziz itu sangat banyak, jemaah. Sangat, dan saling menguatkan untuk mengatakan ya. Tapi justru Nabi Yusuf mengatakan tidak, itu beratnya luar biasa. Fa innahu kana syaban wa da'iyatu syababi ilaiha qawiyah. Di antaranya ini udah ngomong-ngomong udah adzan. Udah masuk. Oke. Kita break dulu, kita sholat maghrib,
Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada sholat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan, intinya bahwa Syekhul Islam menjelaskan dan ulama juga menjelaskan di antara dalil dan pendalilan bahwa yang paling mudah dari yang sulit-sulit itu adalah sabar menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Kenapa? Karena kita nggak punya pilihan. Kita nggak punya pilihan, dan itu membantu kita untuk bisa bersabar dan sangat membantu. Karena telah kita sebutkan contoh-contoh keseharian tadi bahwa dikasih pilihan itu nggak mudah. Dikasih pilihan itu nggak mudah. Dan sebagian pilihan dalam kehidupan itu hanya mendistract aja, hanya memecahkan konsentrasi. Padahal yang terbaik itu opsi yang pertama tadi. Itu seringkali. Dan kita tetap susah untuk mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan jitu kan. Padahal itu seringkali berulang berkali-kali. Sebagai pesan besar bahwa memang pilihan itu susah, nggak mudah orang membuat sebuah keputusan di tengah-tengah pilihan, sangat sulit. Pokoknya sebagian orang yang punya kelebihan atau apa, begitu ada pilihan beli dua-duanya biar nggak usah ribet-ribet mikir gitu. Allah ta'ala bisa. Itu poin yang perlu kita camkan. Dan di antara dalilnya adalah kisah Nabi Yusuf, bahwa ketika beliau menolak istri Al-Aziz itu jauh lebih berat daripada ketika beliau bersabar dilemparkan ke sumur, dijual, dibuang, dan dipisahkan dengan Nabi Yakub. Karena nggak ada pilihan lain kecuali jalani itu dengan sabar. Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa ketika seseorang la qadarallah mendapatkan musibah atau mendapatkan masalah, berarti dia diuji dengan varian sabar yang paling mudah gitu loh. Dan itu lebih mudah dibanding kalau dia dihadapkan dengan maksiat. Dihadapkan dengan maksiat. Dihadapkan dengan harta haram misalnya. Dihadapkan dengan apapun lah yang haram yang ada dalam kehidupan keseharian kita. Itu jauh lebih susah. Nah, manusia itu kan halu'a gitu, halu'. Kalau dapatnya enak, jazu' gitu. Artinya komplain lah, protes lah, marah-marah lah. Padahal sekali lagi kalau kita diberikan musibah, itu adalah kesabaran yang lebih mudah dibanding kalau diberikan ujian berhadapan dengan sesuatu yang haram gitu loh.
Nah, seringkali kan itu itu lupa gitu loh. Seringkali kita itu berpikir bahwa musibah adalah hal yang paling berat, karena banyak faktor, dan diantaranya karena kita terpola dengan menilai sesuatu dengan parameter materi gitu loh. Akhirnya jadi ikut-ikutan materialistis. Semua dinilai dengan materi. Kalau materi lagi ada ujian materi, lagi ada ujian harta, ada ujian kesehatan dan seterusnya, maka kita merasa itu yang paling berat, padahal enggak. Kan itu demikian. Itu yang perlu kita camkan. Padahal ujian paling berat tuh kalau maksiat. Ada sebagian anak gitu ya, nggak semua tentu saja, tapi sebagian anak, ayah ibunya nggak sholat, tenang-tenang aja dia. Lalu satu ketika ibunya pulang dari dokter membawakan hasil biopsi positif kanker stadium 4, lalu anak itu terpukul. Yang menjadi masalah bukan terpukul, tapi kenapa ketika Anda melihat ibu Anda nggak sholat, Anda tenang-tenang saja? Padahal kan itu kan haram, dosa besar. Tapi Anda nggak terpukul sama sekali. Tapi begitu ujian sabarnya berkaitan dengan materi dunia yang bernama kesehatan, kita terpukul. Jadi sebenarnya seyakin apa kita dengan akhirat? Seyakin apa kita dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang seringkali kecolongan lah dalam kehidupan kita gitu. Pernah kehilangan motor nggak pas sholat gitu, parkir di masjid terus motor hilang? Pernah ya? Gimana perasaannya? Terpukul nggak? Kesel nggak? Langsung introspeksi diri nggak? Oke. Pertanyaan kedua, pernah nggak khusyuk nggak ketika sholat di masjid? Oke. Terpukul apa enggak? Jadi kalau motor hilang, terpukul kita. Apalagi masih nyicil, semakin terpukul. Tapi ketika pahala sholat hilang, nggak terpukul. Ketika sholat nggak khusyuk, biasa-biasa aja. Nah ini hadirin. Karena kita anggap bahwa itu tadi, materi dan hal-hal duniawi itu segalanya. Makanya ketika kehilangan, kita merasa itulah ujian sabar paling berat. Itu. Dan kita seringkali nganggap perintah itu besar. Jadi begitu ada masalah dengan mengerjakan perintah atau menjauhi larangan, biasa-biasa aja, nggak ada isu. Padahal itu yang lebih susah, dan itu lebih besar. Nah, ini yang perlu kita terus evaluasi lah, bahwa ketika jadi pelajaran kita hari ini tuh bukan sekedar maklumat yang paling mudah mana musibah terus santai gitu, enggak. Ini kan fakta atau keterangan ulama pada sore atau malam hari ini kan harus menjadi perenungan bagi kita ketika kita keluar nih dari masjid setelah selesai. Habis selesai antum rencana keluar atau enggak? Enggak, di sini terus sampai subuh. Enggak. Antum keluar pulang itu ngerenung gitu loh. Ini ternyata apa ya?
benar nggak selama ini praktek kita dan perasaan dalam diri kita ketika menghadapi tiga bentuk sabar di atas itu sesuai dengan urutannya para ulama, begitu. Atau ternyata dalam kesehariannya bagi kita sabar menghadapi musibah itu yang paling besar, musibah-musibah dunia. Gitu. Kenapa? Ternyata usut punya usut karena masih ada virus hubud dunia atau cinta dunia di dalam diri kita. Kalau demikian, sehingga musibah yang berkaitan dengan yang kita cintai terasa paling menyakitkan, gitu loh. Jadi sebenarnya ini tuh di level terakhir dari 3 tadi, ranking 3 di ranking terakhir. Tapi karena yang ini yang paling kita cintai, rasa sakitnya jadi nomor 1, gitu. Nah ini yang membuat kita harus segera introspeksi diri. Tapi kita lanjutkan terakhir tentang konteks ini. Nah, sekarang mana yang ranking 1, mana yang ranking 2, biar podiumnya komplit nih. Mana yang lebih berat dan mana yang lebih tinggi kedudukannya, sabar menjalankan perintah dan ketaatan atau sabar dalam menjauhi hal yang haram. Nah ini jemaah, antum, iya antum, selalu gitu. Pokoknya pede aja di jalan. Apa? Sabar dalam ketaatan itu ranking 1. Ranking 2-nya musibah. Oh bukan, maksiat. Kenapa? Karena ya kalau begitulah. kita Kenapa? oh, kalau ketaatan kan itu perintah dari Allah ya. Ya, kita dikasih pilihan buat larangan dari siapa? dari Allah juga. Kita dikasih pilihan buat menjalankannya atau meninggalkannya, beberapa opsi gitu kayak. Nah, kita tuh buat sabar dalam melaksanakannya tuh ya lumayan susah. Banyak opsi-opsi buat meninggalkannya. Susah banget. Gitu. Ya. Kira-kira jawaban antum benar nggak? Insya Allah. Apa? Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Kurang tepat. Terima kasih, syukur. Ya. Ada yang lain? Terima kasih banyak. Tolong kasih hadiah buat dia. Ya antum. Paling sulit, kenapa tuh? Diulang. Yang paling berat adalah meninggalkan maksiat, karena neraka tuh Allah ciptakan sesuai sama hawa nafsu manusia gitu, yang manusia suka. Manusia suka. Jadi meninggalkan maksiat itu sabar yang paling berat. kalau surga dikelilingi oleh apa? Makarih itu sesuatu yang kita nggak suka, berat, susah. Berarti yang lebih susah Meninggalkan maksiat. tetap, masya Allah. Ini baru punya prinsip. Beri. Nah, ada yang lain nggak? Aduh, belakang.
Hah? Kenapa? Karena ketaatan butuh Ya butuh effort dalam menjalannya Ustaz. effort. Kalau meninggalkan maksiat, Kalau meninggalkan dalam maksiat cenderung diam aja bisa Ustaz, insya Allah. gitu. Yakin? Yakin Ustaz. Kalau antum dikejar-kejar kayak Nabi Yusuf dikejar-kejar, Ada istri Ustaz Ustaz. Aziz, hah? Ada istri Ustaz. Apa? Ada istri Ustaz. Tanya dulu maksudnya gitu Ustaz. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi antum tinggal diem dan dia berhadapan sama istri antum gitu. Jadi tutup. Baik, jamaah yang Allah muliakan, kita simak keterangan para ulama. Makasih banyak atas pandangannya. As-sabru ala ada'il ta'ati akmalu min as-sabri ala jinabil muharramat wa afdal. Sabar dalam menjalankan ketaatan dan perintah itu lebih sempurna dibanding sabar dalam menjauhi hal-hal yang haram. Lebih sempurna, lebih afdal, lebih baik. Kenapa? Fa inna maslahata fi'li ta'ah ahabbu ila syari' min maslahati tarkil maksiyah. Ini kaidah bahwa maslahat dalam mengerjakan perintah itu lebih dicintai oleh Allah dibanding maslahat pada saat kita meninggalkan maksiat. Wa mafsada adami ta'ah abghadu ilaihi wa akrah min mafsadati wujudil maksiyah. Dan kerusakan pada saat meninggalkan perintah atau ketaatan itu lebih dibenci oleh Allah dan lebih tidak disukai, ya, dibenci oleh Allah dibanding mafsadat, kerusakan ketika ada maksiat gitu loh. Ada maksiat gitu. Jadi yang ranking 1 mana? Ketaatan gitu. Di antara dalil yang disampaikan sebagian para ulama, kenapa muter-muter ini Mike? Sudah. Oh, ya, muter-muter ya. Di antara dalil yang disampaikan oleh para ulama adalah 2 kisah kesalahan. Yang pertama dilakukan oleh iblis, yang kedua dilakukan oleh Nabi Adam. Sama-sama kesalahan, tapi yang paling fatal dampak dan pengaruhnya kesalahannya siapa? Iblis. Gitu loh. Iblis. Dan kesalahan iblis itu apa? Ya. Tidak mengerjakan perintah. Itu. Sedangkan kesalahan Nabi Adam apa? Melanggar larangan. Nah itu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Buahnya nggak boleh dimakan. Dideketin dan dimakan. Dan dampaknya 180 derajat. Itu diantara dalil yang digunakan sebagian para ulama yang menunjukkan bahwa mengerjakan perintah lebih tinggi kedudukannya dibanding menjauhi larangan. Jangan salah paham loh, bukan berarti boleh nih habis kajian malam minggu kita bandel-bandel dikit. Bukan ke sana, coba. Jangan, maksiat itu fatal. Ya buktinya keluar dari surga. Itu kurang sedih apa? Tapi dibanding iblis, jelas
gitu loh. Dilaknat, lalu wa kana minal kafirin, langsung divonis kafir sama Allah. Dan nanti masuk neraka selama-lamanya. Itu poin. Jelas hadirin sekalian. Sebagian ulama memberikan argumentasi juga bahwa kenapa mengerjakan perintah itu lebih tinggi daripada mengerjakan larangan, karena kalau dipelajari secara studi komprehensif bahwa mengerjakan perintah secara umum itu konteksnya itu tujuan, sedangkan larangan itu support system untuk memudahkan kita mengerjakan perintah gitu. Jadi asalnya itu tuh mengerjakan perintah. Nah, agar kita bisa mengerjakan perintah, manusia tuh nggak boleh ini, 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 gitu loh. Contoh ulama mengatakan larangan minum khamar, gitu loh, agar manusia itu bisa beribadah dengan maksimal. Karena kalau dia mabok, bisa sholat nggak? Nggak bisa. Dia mabok, nggak bisa puasa. Dia mabok, nggak bisa kerja. Itu perintah semua, perintah memberikan nafkah, perintah ini segala macam. Jadi itulah diantara keterangan para ulama gitu loh. Makanya kata tadi dijelaskan Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, maslahat mengerjakan perintah jauh lebih dicintai oleh Allah dibanding maslahat menjauhi kemaksiatan. Karena secara umum mengerjakan dilarangnya maksiat agar tujuan yang diperintahkan oleh Allah itu tercapai gitu. Tercapai. Itu poin yang perlu kita ucapkan bersama-sama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu jamaah. Tapi jelas dua-duanya berat dan di level yang sangat tinggi. Nah, itu yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian, yang pertama sabar mengerjakan perintah, lalu sabar menjauhi larangan, dan yang ketiga sabar menghadapi musibah. Nah, itu. Jadi ternyata sabar sholat tuh susah banget. Sabar zikir tuh susah. Sabar untuk nuntut ilmu, kajian susah. Emang susah gitu. Makanya nggak mengejutkan. Makanya kan kata para ulama, laisal ajab man saqata atau man halaka kaifa halak, wa innal ajab man naja kaifa naja. Yang mengejutkan itu bukan yang berguguran dan bagaimana mereka berguguran dan gagal. Yang mengejutkan itu yang berhasil dan bagaimana mereka berhasil itu. Karena memang ini susah. Jadi kalau ada yang gagal, ada yang berguguran, nggak mengejutkan, susah. Yang mengejutkan itu kok dia bisa berhasil, itu mengagumkan dan mengejutkan. Dan dari sini sekali lagi fokus pada sabar mengerjakan perintah harus lebih besar dan lebih diprioritaskan daripada yang selainnya, karena itu puncak dan itu inti dan itu asal. Dan kalau kita bisa sabar mengerjakan perintah, insya Allah yang lain akan ke-cover. Insya Allah yang lain akan tercover. Ini penting. Itu hal penting. Jadi contoh misalnya nih jamaah, ketika misalnya kondisi PHK gitu loh, lalu jobless, yang
yang harus kita pikirkan adalah apa perintah Allah kepada saya dalam kondisi seperti ini. Itu. Jangan kita gelap mata lalu ngerjain serabutan yang gak jelas, lalu nanti beralasan yang haram aja susah apalagi yang halal. Jangan. Gitu loh. Dan tapi anak istri saya mau makan apa? Itu memang harus sabar dan gak mudah. Tapi sebenarnya isu yang paling besar bukan itu. Isu yang paling besar adalah apa perintah Allah kepada saya dalam kondisi seperti ini. Lalu kita berusaha menjalankan perintah tersebut. Selebihnya nanti Allah yang tolong, jemaah. Nanti Allah yang bantu. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, kalian jalankan perintah, nanti Allah akan tolong kalian. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga Anda. Itu poin. Jadi fokus pada itu. Fokus pada hal tersebut. Nanti otomatis sabar yang dua lagi ikut gitu jemaah. Jadi apa ya perintah Allah kepada saya? Oh saya harus begini, saya harus begini, saya harus tobat, saya harus istighfar, saya harus tawakal lebih kuat, lalu saya harus belajar lagi, saya harus berusaha, saya harus tetap kasih nafkah buat keluarga, nggak ada alasan. Itu perintah Allah. Berat, namanya sabar. Udah sabar. Kan kita udah jelaskan sabar itu minta tolong sama Allah dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jalanin. Nanti kalau kita benar-benar jalanin, insya Allah berhasil. Nggak ada isu sebenarnya. Itu hal yang perlu kita renungkan. Nah jangan sampai sebaliknya, gara-gara kena musibah lupa perintah Allah dan larangan Allah. Nah, itu seringkali kita begitu tuh jemaah. Gara-gara musibah lupa perintah Allah, lupa larangan Allah. Akhirnya tambah berantakan hidup kita. Gitu loh. Padahal sekali lagi musibah itu yang paling bawah. Di atasnya masih ada sabar menghadapi dosa atau meninggalkan dosa, sabar tetap mengerjakan perintah. Nah itu. Nah ini yang perlu kita tadabburi dan diamalkan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para ulama, Imam Nawawi, ustadz, keluarga, serta kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Saya saat ini berusia 25 tahun. Izin bercerita. Jangan panjang-panjang hadirin waktunya. Saya ingin sekali menikah sejak umur 21 tahun. Dengan laki-laki yang saya inginkan sejak saya duduk di SMP. Dan alhamdulillah sekali laki-laki tersebut ternyata juga sudah mengenal sunnah Nabi SAW dan alhamdulillah berhijrah. Dia pernah bilang bahwa akan menikahi saya, namun hingga saat ini belum juga karena banyaknya ujian, cobaan yang dia alami. Saya sudah sabar. Kok airnya banyak banget tadi? Saya sudah sabar sekali menunggu dia selama 4 tahun ini. Saya sudah nggak kuat. Apakah ini saya masih harus sabar ataukah saya harus mencari laki-laki lain? Tapi saya mau sekali bertemu dia di surga.
Saya sudah coba membantu kekurangan dia saat ini. Saya sudah coba membantu kekurangan dia saat ini dan sudah berdoa terus menerus, tapi belum juga bisa untuk menikah. Saya sudah nggak tahu harus sabar bagaimana, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya terima kasih hadirin yang Allah muliakan. Kembali lagi bahwa sabar itu bukan sabar itu tidak didefinisikan dengan menunggu gitu loh. Sebagaimana sabar itu juga tidak didefinisikan dengan kata bergerak gitu loh. Tapi kan sabar sudah kita jelaskan, sabar itu adalah menahan diri, nafsu, amarah, dan seluruh faktor-faktor lainnya agar kita selalu di atas jalan Allah. Kalau konteksnya kita disuruh lari, ya lari. Konteksnya kita suruh maju, maju. Konteksnya kita suruh nunggu, nunggu. Konteksnya kita disuruh mundur, mundur gitu hadirin. Jadi dalam konteks seperti ini, dudukan dulu apa yang Allah ridhoi dari kasus ini gitu loh. Nah, kumpulkan seluruh data, lalu tanyakan kepada ahlinya, baru buat keputusan gitu loh. Dan lalu sabar, artinya tahan gejolak yang ada dalam diri. Adapun kalau ingin sekali bertemu di surga, insya Allah lebih dinamis dan lebih luas hadirin. Kan boleh saling mengunjungi nanti di sana, boleh nggak? Ya, iya dia punya keluarga, kita punya keluarga di surga saling mengunjung. Bisa nggak? Ya bisa lah, matashtahil anfus kata Allah. Semua yang Anda inginkan bisa di sorga. Bisa mau ketemu, bisa ketemu udah. Jadi aman bismillah kalau itu. Kalau kita dan dia masuk surga. Gitu. Kalau cuma ketemu sih nggak harus jadi suami istri. Gitu loh, Allah Ta'ala bisa. Nah, lalu jadi agak parameternya tuh bukan 1 tahun 2 tahun atau apa, dan juga parameternya juga bukan karena banyaknya ujian dia. Jadi saya nggak masih belum utuh ya kasus ini, tapi paling nggak saya coba bantu sedikit mengurai, karena ada beberapa yang bukan variabel jadi variabel, ada yang bukan faktor jadi faktor. Tentu saja sesuai dengan pertanyaannya. Seperti tadi tentang menunggu itu bukan tafsir dari kesabaran. Lalu ada angka di sana, karena parameternya itu bukan 1, 2, 3 tahun atau 1, 2, 3 bulan, bukan. Tapi parameternya mengapa dan bagaimana kita menjalani itu, gitu loh. Lalu yang berikutnya juga karena banyaknya ujian dan cobaan yang dialami, bukan kesana juga hadirin. Artinya gimana ya? Kalau kita simpel aja lah. Kalau ini bahasa global ya. Kalau kita menikah nunggu sampai ujian-ujian hidup kita selesai, jangan nikah-nikah jamaah. Itu loh. Karena hidup itu ujian. Aku akan lamar kamu begitu masalah-masalah hidupku selesai. Iya pas jadi takbirkan 4 kali dan akad nikah nggak sah gitu loh. Karena waktu semua masalah hidup selesai di dunia ketika meninggal. Justru sebaliknya, tujuan pernikahan adalah untuk membantu kita atau buat support system untuk menghadapi masalah-masalah hidup, itu poinnya. Lihat bagaimana Nabi SAW menikah dengan Saudah. Itu kan kondisi genting. Tapi menikah Nabi SAW. Kurang genting apa? Karena setelah Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu meninggal, kondisi beliau settle, membaik atau semakin berat ujian? Semakin berat. Tapi justru beliau menikah dengan Saudah, lalu menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Karena sekali lagi pernikahan itu tentang kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk mendukung perjalanan kita menuju surga gitu loh. Jadi bukan oke, aku akan lamar begitu aku selesaikan semua masalah hidupku gitu.
Itu bukan begitu cara ininya. Atau misalnya apa namanya, kayaknya kita cerai aja karena kondisi hidup saya lagi babak belur, kamu tidak pantas hidup seperti ini. Ya bukan begitu juga. Jadi sekali lagi fungsi dari rumah tangga adalah untuk saling menjaga dan saling mendukung untuk bisa sampai ke ridho Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus didudukan. Jadi dia bukan kenapa harus patah, kenapa dia gitu loh, apa penyebabnya, lalu bagaimana prosesnya. Kalau alasannya nggak relevan atau alasannya kenapa dia nggak maju-maju terus, karena memang ada masalah dalam leadership, masalah dalam mengambil keputusan, masalah dalam mengambil resiko, dia bukan seorang risk taker dan lain sebagainya, ya cari opsi lain. Karena wanita ketika menikah dia mencari pemimpin dan salah satu tugas utama pemimpin adalah membuat keputusan, dan sebagian keputusan itu ada resikonya tidak ada dan besar. Maka salah satu sifat pemimpin adalah berani ambil resiko. Nah kalau kita nunggu selama itu gara-gara seperti masalah ini, ya cari yang lain aja. Tapi kan kita nggak tahu nih masalahnya apa. Setiap orang tuh beda-beda. Dan bagaimana prosesnya gitu loh. Bagaimana prosesnya. Kalau ternyata ketika nunggu prosesnya jadi fitnah, jadi jatuh pada maksiat segala macam, ya segera buka lembaran baru. Tapi kalau nggak ada isu dan seterusnya, dan nggak ada yang haram di sana, ya udah kalau mau nunggu gitu loh. Orang beda-beda zaman sekalian. Tapi yang paling penting kita tuh ngerti apa yang menjadi faktor dan apa yang bukan faktor, apa yang jadi variabel, apa yang bukan variabel gitu loh. Dan apa yang jadi tolak ukur dan apa yang bukan jadi tolak ukur. Karena bisa jadi seseorang tuh harus menunggu cukup lama karena memang yang ditunggu itu layak untuk ditunggu selama itu. Tapi ada hal lain yang kalau kita nunggu sepertiga waktu saja, kita akan divonis sebagai orang yang bodoh gitu loh. Kok hal kayak gitu ditunggunya selama itu? Itu kan hal penting untuk kita camkan. Benar nggak sih Adin? Kan hidup tuh demikian di bidang manapun. Ini intinya bukan menunggu, tapi siapa yang ditunggu gitu loh. Kalau yang ditunggu pihak atau sosok atau bahkan bisa barang yang memang layak untuk ditunggu selama itu, oke gitu loh. Batu bara gitu loh. Nunggunya berapa tahun? 10 tahun. Mana batu bara? Betul prosesnya berapa tahun tuh? Kan gitu. Itu poin. Berapa batu bara? Apa? Iya, ribuan tahun nunggu. Jadi manusia nunggunya ribuan tahun gitu loh. Tahu isi kalau beli gorengan antum nunggu 1200 tahun, ya kan keburu lumutan zaman sekalian. Jadi itu tergantung kasusnya. Anda tuh nunggu tuh siapa yang Anda tunggu. Ada sosok-sosok yang emang layak ditunggu gitu loh. Ada sosok-sosok tuh nggak layak ditunggu sama sekali. Bahkan kalau kita nggak perlu nunggu aja kita nolak, nggak kasih yang lain aja. Jadi sekali lagi ini harus didudukkan nih, gimana nih orang seperti itu. Wallahu ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan kepada para ulama, para penuntut ilmu rahmatan hidayahnya, amin ya rabbal alamin, dan dipalingkan dari segala sesuatu yang haram dan dimatikan dalam keadaan beriman dan bertakwa, amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara mengobati luka anak perempuan yang kecewa dengan ayahnya? Beliau adalah seorang ayah yang sosoknya ada tapi perannya tidak ada. Beliau adalah seorang pencari nafkah yang hebat tapi bukan pemimpin, pendidik dan panutan. Alih-alih memberikan contoh yang baik dan arahan yang benar, justru ia menyajikan yang sebaliknya. Saya juga sama sekali tidak diberi gambaran bagaimana figur seorang suami yang soleh. Saya marah, saya kecewa, sedih sekaligus takut jika usia beliau habis sebelum sempat merasakan nikmat hidayah. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang Allah muliakan. Yang pertama, memang berat punya
orang tua yang underperforming atau tidak menunaikan perannya sebagai orang tua. Tapi gini loh jamaah, pertama kita tuh nggak dididik sama ulama kita atau di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW untuk punya mental nyalain orang secara negatif dan tidak produktif gitu loh. Kita tuh dididik untuk istighfar, kita dididik untuk bertaubat kepada Allah, kita tuh dididik untuk mengambil ibrah, kita dididik untuk bertauhid dengan makna dan konsekuensinya secara luas dan utuh. Kita tuh dididik untuk beriman kepada Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga salah satu contohnya, Allah bisa membuat seorang anak hebat melalui ayahnya, ketika ayahnya benar-benar bisa mendidik, tapi juga Allah bisa membuat kita hebat melalui ayah dan ibu kita, tapi justru ketika mereka nggak menjalankan peran mereka, itu bisa, banyak kasus begitu, banyak banget gitu, hadirin yang muliakan. Dan Nabi Ibrahim sama ayahnya gimana? Itu poin. Jadi contoh-contoh tuh banyak. Abdullah bin Ubay bin Salul, bapaknya gembong munafik, tapi lihat anaknya, sahabat Nabi SAW yang sangat loyal dan sangat setia kepada Allah dan Rasulnya. Contoh banyak. Jadi tuh kita tuh gini loh, tapi ayah saya tuh nggak didik saya. Iya, tapi contohnya gini, misalnya beliau adalah seorang pencari nafkah yang hebat, tapi bukan pemimpin, pendidik, panutan, alih-alih memberikan contoh yang baik dan arahan yang benar, justru ia menyajikan yang sebaliknya. Saya juga sama sekali tidak diberi gambaran tentang figur seorang suami yang soleh. Ini kan bukan, ini catatan kepada ayahnya gitu ya. Tapi kan ini bukan catatan orang-orang yang clueless gitu loh. Ini pandangan atau ini judging dari orang yang punya ilmu, punya dalil, dan punya wawasan dan punya pengalaman. Iya nggak sih? Emang semua orang bisa nyimpulin ayah saya adalah pencari nafkah yang hebat, tapi bukan pemimpin, pendidik, dan panutan. Kalau dia nggak belajar, emang dia ngerti konsep kayak gini? Enggak kan, gitu. Untuk bisa menilai dia adalah dia orang baik, tapi dia bukan pemimpin yang hebat, atau dia orang yang rajin ibadah, tapi dia bukan panutan yang hebat. Kan kita harus tahu dulu kriteria pemimpin itu seperti apa, sehingga kita bisa menjudge seseorang bahwa dia bukan pemimpin yang baik. Kan kita harus tahu dulu kriteria panutan itu seperti apa, sehingga kita bisa menyimpulkan dia bukan seorang panutan yang baik gitu loh. Nah, poinnya adalah dari mana kita tahu itu semua? Kalau bukan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang nggak bisa dipisahkan. Ini poin saya, yang nggak bisa dipisahkan dari dinamika dan ujian hidup kita selama ini. Yang kalau bisa jadi kita nggak dikasih ujian dan dinamika seperti itu, kita nggak akan bisa sampai di level sedewasa hari ini, sepaham hari ini, semengerti hari ini. Itu yang perlu kita camkan. Makanya pentingnya tauhid dalam semua aspek gitu loh. Penting. Orang-orang beriman mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau nggak mungkin menciptakan sesuatu batil nggak mungkin gitu. Maksud batil apa? Nggak mungkin nggak ada hikmah, nggak mungkin nggak ada lesson learn, nggak mungkin nggak ada pelajaran, nggak mungkin nggak ada kebaikan, nggak mungkin. Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Terus berikutnya apa? Subhanak. Apa arti subhanak? Maha suci engkau. Apa maksud maha suci engkau? Kita pada
ba'da subuh bertasbih 33 kali, zuhur bertasbih 33 kali, ba'da asar bertasbih 33 kali, ba'da maghrib bertasbih 33 kali, ba'da isya bertasbih 33 kali. Apa arti tasbih? Mensucikan Allah dari sifat negatif dan sifat positif yang tidak sempurna. Artinya ketika kita mengucapkan subhanallah, itu adalah statement bahwa Rabb saya punya sifat positif yang sempurna. Nah, karena Allah saya punya sifat positif yang sempurna, maka tidak mungkin Allah memberikan sebuah masalah dalam hidup saya yang nggak ada hikmah, yang nggak ada pelajaran, yang nggak ada lesson learn, yang nggak ada kebaikan, atau yang kebaikannya di bawah keburukannya, atau keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Nggak mungkin. Kalau itu terjadi berarti Allah nggak sempurna. Maka subhana itu kita baca setiap hari. Tapi ya begitu tadi, seringkali kita hanya baca, maka begitu ada masalah nyalain si A lagi, nyalain si B lagi, nyalain si C. Betul salah. Tapi kita harus fair juga dong. Bukankah dari kesalahan dia kepada kita ada banyak pelajaran hidup yang kita dapatkan gitu. Dan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karunia dari Rabbul Alamin. Oke, ayah kita nggak perform lah, ayah kita nggak ini. Tapi ada banyak hikmah yang kita dapatkan. Gitu. Dan itu cara Allah mendidik kita. Gitu. Cara Allah mendidik kita Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, dalam kasus-kasus seperti ini, marilah kita kedepankan iman kita dan tauhid kita kepada Allah. Tasbih kita kepada Allah. Tasbih itu bukan hanya 33 kali. Kalau kita benar-benar bertasbih kepada Allah, itu masalah hari itu aman. Kita nggak akan hancur gara-gara masalah kita di hari ini atau di hari-hari ini. Kita nggak akan anxiety gara-gara hari-hari ini. Kita nggak akan depresi seperti apapun masalah kita di hari-hari ini. Kita nggak akan terpukul gara-gara masalah kita di hari-hari ini. Kenapa? Karena saya punya Rabb, saya punya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari semua sifat buruk dan semua sifat baik yang tidak sempurna. Maka Allah pencipta yang sifatnya selalu positif di level kesempurnaan, nggak mungkin menakdirkan atau memberikan masalah, memberikan musibah, memberikan ujian yang merusak, menghancurkan, dan negatifnya lebih besar daripada positifnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.